Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun ibadah kita masih online, tapi kita bersyukur masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit diri. Kita ambil saat teduh sejenak dari hadapan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan menaikkan pujian Allah harapan. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena kepadanya kita bisa hidup dalam banyak berharap kepadanya dan mendapatkan sesuatu yang indah pada waktu ini. Pandang wajah. Ku pandang wajah
juga terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dalam dengan akhirnya. Biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Tuhan sebentar kami akan mulai dengan kami. Kiranya Tuhan berkati anak-anak yang melayani. Kau berkati juga kami yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sebuah pujian sampai memulai rambutku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu melindungi kita dan melingkupi kita untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bersyukur kita tetap terus diberikan hikmat daripada Tuhan untuk ibadah online. Biarlah jemaat tetap terus khusyuk mengikuti ibadah demi ibadah yang dilakukan. Dan Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang dengan satu tema iman mengalahkan. Sebelum kita merenungkan dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapak Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami boleh menyampaikan apa isi hati kami kepada Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami mendengarkan apa isi hati Tuhan bagi setiap kami untuk kami lakukannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, berbicara bagi setiap kami. Amin. Amin. Mari kita Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dalam Mazmur nomor yang ke-46. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian Mazmur nomor ke-46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan di bawah perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu, suatu kali ada dua orang pekerja proyek bangunan sedang mengerjakan suatu bangunan yang sangat tinggi. Suatu kisah, salah seorang itu naik di bangunan yang sangat tinggi. Dan orang ini ingin menyampaikan pesan kepada kulinya yang ada di bawah. Pesan yang sangat penting sehubungan dengan pembangunannya. Tetapi oleh karena suara bising dari mesin-mesin, oleh karena saking jauhnya, saking tingginya orang yang itu ada, sehingga orang kuli yang di bawah itu tidak mendengar apa yang tukang ini katakan dan apa yang tukang ini panggil kepada kuli itu. Dengan akalnya, seorang tukang ini memakai uang koin pertamanya, menjatuhkan uang koin dari atas supaya kulinya itu melihat, oh tukang ini memanggil dia. Dia jatuhkan. Ternyata tidak, ujung-ujungnya dia melihat ke atas. Ketika jatuhkan koin, padahal berkat juga kalau misalkan jatuh koin ya. Terus singkat cerita, dia menjatuhkan lagi koinnya lagi, koin yang kedua. Tapi ternyata juga dia tidak bisa menoleh ke atas dan dia tidak bisa mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh seorang tukang. Yang ketiga kalinya seorang tukang ini dengan akalnya, dia mengambil batu, dia lemparkan kepada orang itu. Dan ternyata orang kena kepalanya, orang kuli itu kena kepalanya. Dan ketika kena kepalanya dia kesakitan. Pada saat itulah orang kuli itu mengerti bahwa ada orang yang memanggil dia, sehingga dia menengadah kepalanya ke atas. Pada waktu menengadah kepalanya ke atas, sang kuli tahu bahwa sang tukang ingin memberikan pesan. Bapak Ibu, kisah ini bagi kita mungkin suatu hal yang biasa. Tetapi kalau misalkan kita lihat dalam kehidupan kita, mungkin kisah ini juga ada. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Karena terkadang Tuhan itu menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan supaya kita itu menenadah kepadanya. Sebab seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menenadah kepadanya. Itulah sebabnya. Dan itulah yang tepat. Kenapa kok Tuhan menjatuhkan batu pada kita? Dan batu itu adalah kemungkinan bisa diibaratkan suatu masalah. Ketika orang memperoleh berkat yang banyak, ada orang yang lupa pada Tuhan. Ada banyak orang yang lupa
ketika ada masalah datang, banyak orang yang mengadah kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Seperti itu jugalah yang dialami oleh pemazmur dalam catatannya di Mazmur nomor 46. Di mana bangsa Yehuda pada waktu kerajaan itu dipimpin oleh Raja Hizkia mengalami suatu permasalahan yang cukup sangat hebat, di mana pihak Sanherib mengepung Yerusalem. Pihak Sanherib ingin menundukkan Yerusalem dan ingin memerangi, memusnahkan, membinasakan orang-orang yang ada di Yerusalem, khususnya di Yehuda. Tidak cuma pada waktu itu sebelum dia memusnahkan, sebelum mereka perang, dari pihak Sanherib mengirimkan suatu utusan kepada orang-orang Yehuda dengan pesan, kalau misalkan sudah sampai Yehuda, tolong kasih tahu kepada rakyat-rakyat Yehuda untuk percaya kepada pihak Sanherib, tidak percaya kepada Allah. Karena dari utusan Sanherib dia bilang gini, karena Allah yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang mati sesungguhnya. Allah yang disembah orang Israel itu Allah yang lemah, tidak bisa perang sama bangsa yang lain. Hasut mereka dan katakanlah bahwa Allah mereka adalah Allah yang lemah. Kurang lebih utusan-utusan Sanherib mengatakan hal yang demikian kepada bangsa Yehuda, sehingga membuat bangsa Yehuda pada waktu itu mengalami ketertekanan dan mengalami keterpurukan, khususnya juga Raja Hizkia. Karena pihak Sanherib itu pun juga mengatakan bahwa jangan percaya lagi kepada Hizkia, jangan percaya lagi kepada Allah Israel, jangan lagi percaya kepada mereka, karena mereka ada mengatakan kabar yang palsu. Bapak Ibu, setidaknya beberapa poin ini sudah memberikan bangsa Israel satu hal yang masalah yang sangat besar. Ternyata hal tersebut direspon sama Hizkia, sehingga Hizkia berkabung di hadapan Tuhan. Dia berkabung dan meminta pertolongan Tuhan. Ketika perkabungan pertama sudah selesai, ternyata pihak sendiri mengutus lagi utusannya untuk menghasut lagi bangsa Yehuda. Dia mengutus dengan kedua kalinya bangsa Israel, sehingga hari ini sangat terpuruk sekali bagi bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda dan Raja Hizkia dan banyak orang di sekelilingnya. Keterpurukan inilah yang menjadi mereka takut, khususnya para rakyat. Mereka sangat takut. Oh ya, nanti kalau misalkan saya perang mati gimana? Oh ya, jangan-jangan memang mereka benar, biasanya ini benar. Oh ya, kalau misalkan saya gini-gini gimana? Mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi Hizkia tidak patah arang. Dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang, jangan takut, nanti aku yang memerangi mereka. Dan ternyata benar. Kalau misalkan Bapak Ibu mau baca kisah ini dalam 2 Tawarik pasal 32 atau dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19, ada juga dikisahkan di dalam Yesaya 36 ayat 37. Mari bangsa Israel menang dari peperangan dengan pihak Sanherib atau kerajaan Asyur. Dan setidaknya Mazmur ini suatu nyanyian syukur dan nyanyian sebuah iman di balik sebuah ketakutan yang luar biasa. Nyanyian sebuah iman dan nyanyian sebuah iman bangsa buat Tuhanlah penolong, Tuhanlah sumber kekuatan, dan Tuhanlah sumber keselamatan. Itulah yang mereka lakukan dengan iman mereka untuk mengalahkan ketakutan mereka. Bapak Ibu, iman yang pertama mereka akui adalah iman di mana Tuhan memberi pertolongan. Iman yang mereka tandaskan adalah iman di mana Tuhan memberi kekuatan, dan iman di mana Tuhan memberi keselamatan. Itu tertera di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, dan seterusnya. Ini suatu iman yang sungguh sangat teguh.
Iman sungguh sangat tidak goyang, di mana ketika kita beriman bahwa ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memberi kekuatan, ada Tuhan yang memberi keselamatan. Ketakutan itu tidak akan bisa dirasakan oleh bangsa. Bapak Ibu, mungkin memang zaman berbeda. Zaman PL dengan zaman sekarang sungguh berbeda. Tetapi setidaknya keadaan itu masih tetap sama. Keadaan di mana kita mengalami hal yang sulit, di mana kita mengalami keterpurukan dalam usaha kita, di mana kita mengalami keterpurukan dalam pekerjaan kita, di mana kita mengalami masalah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Masalah, keterpurukan, ketertekanan itu ada. Bangsa Israel mengalami masalah, bangsa Israel mengalami ketertekanan, bangsa Israel mengalami keterpurukan. Kita juga sama mengalami masalah, kita juga sama tertekan, kita juga sama mengalami pergumulan yang hebat, yang seolah-olah kita tidak bisa melangkah untuk maju ke depan karena kita takut untuk maju ke depan. Setidaknya perenungan firman Tuhan ini seperti Bani Korah imani, seperti orang-orang Israel imani, kita juga mengimani bahwa Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kekuatan, dan Tuhan sumber keselamatan. Mari kita percaya dan mari kita beriman di balik keadaan dunia yang sekarang tidak kondusif ini, di balik keadaan bangsa yang tidak baik ini, tetapi kita tetap terus beriman bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kita, sehingga ketakutan kita dikalahkan oleh iman kita. Dari poin yang pertama ini. Poin yang kedua yang akan kita bagikan, iman yang seperti apa yang Tuhan ingin katakan pada kita untuk mengalahkan ketakutan kita akan dunia, akan keadaan dunia yang tidak kondusif ini. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 dijelaskan di situ, di mana Tuhan berdiam di kota Allah, di mana Tuhan hadir di situ, sehingga iman seperti inilah juga yang akan kita taruh dalam diri kita untuk mengalami supaya kita tidak tertekan dan kita tidak takut. Iman seperti apa? Iman bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat ke-8 saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukatkan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goyah goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, di balik masalah, di balik ketertekanan, bangsa Israel tetap punya iman bahwa Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka. Bukti penyertaan Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka dengan adanya suatu sungai yang mengalir. Banyak penafsir sepakat bahwa sungai mengalir ini adalah wujud penyertaan Tuhan. Suatu kiasan bahwa Tuhan itu telah benar-benar ada di tengah-tengah Israel. Dan iman seperti inilah yang dilakukan. Iman seperti inilah yang dipercaya oleh bangsa Israel. Sehingga orang-orang Israel pada waktu itu, khususnya Bani Korah, menyanyikan lagu ini dengan berkata, sekalipun bangsa ribut, kerajaan goyang, tetapi aku tetap percaya pada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, semuanya pasti akan hancur. Setidaknya kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu membuat kita menjadi bahagia, membuat kita menjadi sejuk, seperti yang diterangkan di dalam ayat yang ke-5. Disukatkan oleh sebuah aliran sungai. Kalau misalkan kita mau dalami kata ini, disukakan itu suatu bergembira dengan sungguh-sungguh, suatu kegembiraan secara terus-menerus, bukan cuma pada waktu sesaat itu saja, bukan, tetapi kegembiraan di sini adalah kegembiraan secara terus-menerus, bergembira dengan sungguh-sungguh karena kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saya membayangkan jika ketika kita di tempat tinggal kita didatangi oleh seorang spesial di rumah kita, bagaimanakah ekspresi kita yang ingin kita letakkan?
Contoh misal orang yang istimewa lah, misalkan artis yang kita bangga-banggakan. Siapapun itu datang ke rumah kita, pasti ekspresi kita tidak dengan sedih, pasti ekspresi kita tidak dengan murung, tetapi ekspresi kita pasti penuh dengan kegembiraan. Atau mungkin orang terpenting, Pak Jokowi misalkan, pasti orang akan bergembira menyambut kedatangan dan kehadiran Bapak Jokowi di rumah kita. Bapak Ibu, ekspresi seperti kegembiraan inilah yang sudah seharusnya kita juga miliki ketika Tuhan hadir di dalam diri kita. Kalau misalkan di dalam rumah kita didatangi oleh Pak Jokowi, kalau di dalam rumah kita didatangi oleh artis, pastinya saya bisa memastikan kegembiraan itu hanya sesaat, hilang begitu saja. Tetapi Allah, ketika Allah hadir dalam diri kita, bukan cuma sesaat lalu pergi, tidak. Allah hadir dalam diri kita secara terus-menerus sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah ada dalam diri kita. Setidaknya iman seperti inilah yang mari kita hidup di dalam kehidupan kita. Kendati pun keadaan tidak kondusif, kendati pun bencana alam ada di mana-mana, kendati pun politik yang tidak menentu, tetapi kita punya iman bahwa Tuhan ada dalam diri kita, sehingga itulah menggembirakan kita yang luar biasa. Sama halnya ketika kita menerima tamu yang istimewa, yang sangat penting, yang datang di rumah kita. Jika kita membalik keadaan seperti itu, naaslah kita dan penuh dengan tanda tanya yang besar. Kiranya iman Allah yang hadir bersama kita menjadi penghiburan kita, mengalami ketakutan kita untuk menjalani kehidupan dan keadaan kita mendatang. Itulah iman yang kedua yang harusnya kita miliki untuk menghadapi ketakutan yang ada di dunia ini. Lantaran iman yang ketiga, iman yang seperti apa untuk menghadapi keadaan dunia yang menakutkan ini? Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 di situ sudah dijelaskan dengan gamblang panjang lebar bahwa pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, mengumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Terus iman seperti apa? Saya mengalimatkan dengan seperti ini. Iman bahwa Tuhan pasti akan menolong hari depan kita. Sebab Tuhan sudah menolong masa lalu kita. Iman untuk terus berpegang bahwa Tuhan pasti akan menolong masa depan kita. Hal seperti inilah seperti yang Tuhan sudah lakukan di balik masa lalu kita, yang sudah menolong kita. Iman seperti inilah yang ingin Tuhan berikan bagi setiap kita. Kendati pun hari ke depan itu adalah misteri, kita tidak akan tahu hari ke depan seperti apa. 1 jam ke depan kita akan mau ngapain, kita mungkin tidak tahu. Kita cuma bisa merencanakannya. 1 hari ke depan apakah kita masih hidup, seminggu ke depan apakah kita masih tetap bisa makan, minum, bernapas atau yang lainnya, kita tidak tahu. Dan itu penuh dengan misteri, dan mungkin itu membuat kita takut. Masa depan bagi kita mungkin masih remaja, masa depan bagaimana kita tidak tahu. Apakah masa depannya bisa sukses, apakah masa depannya malah terpuruk, ataukah malah yang lain-lain. Tetapi yang bisa membuat kita takut dan kita tidak bisa berjalan. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita tetap terus beriman bahwa Tuhan sudah menolong engkau dan saya di masa lalu kita sampai saat ini. Dan kita punya iman yang kuat bahwa Tuhan yang sama menolong kita untuk menoreh masa depan kita dengan penuh harapan. 3 iman ini mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. 3 iman ini setidaknya bisa membuat penghiburan bagi kita, kegembiraan yang sungguh-sungguh bagi kita, dan mengalahkan ketakutan di sekitar kita. Saya ingin menutup khotbah saya dengan membaca bersama-sama di ayat 11. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama di ayat yang ke-11. Mazmur nomor 46 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi.
kiranya ini menguatkan kita. Dan sepanjang teks ini, sebenarnya saya ingin menyimpulkan, dan Tuhan hanya ingin berkata, bebanmu, masalahmu itu berat, biar aku saja. Sekali lagi, Tuhan cuma ingin berkata kepada kita, ketika kita mengalami pergumulan yang dahsyat, ketika kita mengalami keadaan yang tidak kondusif, ketika kita takut untuk menjalani kehidupan masa depan, untuk kita takut melakukan pekerjaan, melakukan studi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata sesungguhnya, beban dan masalah itu berat, biar aku saja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita dengan penuh komitmen meyakini bahwa Tuhan tak akan terus menolong kita, bahwa Tuhan terus berada dalam diri kita, bahwa Tuhan juga akan memberikan pertolongan kita di masa depan. Saya ingin mempersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi sejenak di hadapan Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan, untuk terus tetap taat kepada Tuhan, dan tetap terus percaya akan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Sekalipun bentuk dan pertolongan itu tidak sama dengan hal-hal yang lain, dengan orang-orang yang lain, silahkan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan menolong setiap kami, untuk kami tetap terus beriman kepada Tuhan Sang Pertolongan, kepada Tuhan Sang Sumber Kekuatan, kepada Tuhan Sang Sumber Keselamatan, kepada Tuhan yang hadir dalam diri kami, kepada Tuhan yang akan terus menolong kehidupan kami dalam menjalani masa depan kami. Tolong setiap kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah keadaan dunia yang tidak kondusif, di tengah keadaan politik yang tidak kondusif, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, sehingga ketika kami percaya, Tuhan memberikan penghiburan dan kegembiraan bagi setiap kami. Tolong setiap kami semua untuk menghidupi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akan bersyukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari kita naikkan pujian Yesus kasih Dewa.
dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semangat kita untuk boleh bersama-sama berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, pergilah, laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita memperhatikan beberapa warta melalui slide yang berikut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, Dia layak terima pujian. Haleluya. Semua nyanyi.